Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ba'du. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, "Inna anzalna al-Qur'ana Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Al-Arabiyyah lughatun ahlul jannah." وقال العمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلم اللغة العربية فإنها جزء من دينكم. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى تعلم اللغة العربية لأن العربية فهم الدين لا يفهمه إلا العربية. وقال العلماء الآخرون العربية لغة الناس ولغة أهل الجنة ولغة الدين. أيها الإخوة وأخواتي في الله الأحبة، كيف حالكم جميعا؟ نرجوكم على الصحة وعلى أمان الله، ونرجوكم بصحة الجسم وجسد الروح. فإن شاء الله في هذه الليلة المباركة وفي فرصة نفيسة سنستمر مدنا نتكلم عن مادة العربية، خاصة أسبوعية في ليلة الأربعاء. إخوة وأخواتي في الله الأحبة، كما عرفنا جميعا أن العربية لغة القرآن. القرآن يكتب باللغة العربية، هذا هو أصلا كما أنزل الله سبحانه وتعالى باللغات العربية والكتابة العربية. كانوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما يكتب لغة القرآن بالعربية، ليس سوى العربية، فيهم يعرفون لغة غير العربية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأصحابه أن يكتب القرآن كما أنزل الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في سورة يوسف: إنا أنزلنا القرآن عربيا لعلكم تعقلون. من فهم اللغة العربية فهو عاقل، هذا هو المقصود. كان القرآن تكتب بالعربية، وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يعني العربية لا يحتاج إلى فكر عميق. فكر عميق بمعنى فكر في كثير. العربية لا يحتاج إلى جهد كبير. لمن أراد أن يفهم يسر الله سبحانه وتعالى. إن الله يسير لا يحب العسر. وقال الله سبحانه وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا.
Baik, teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah dimanapun kita berada saat ini. Sehat semuanya teman-teman. Semoga Allah SWT selalu menyehatkan antum ya semuanya di sini. Baik, Nastamir, kita akan lanjut pembelajaran kita. Tadi di mukaddimahnya mungkin teman-teman ada yang paham, ada juga yang tidak paham apa yang saya bicarakan. Intinya adalah yang saya bicarakan adalah bahwasannya Al-Qur'an ini adalah ya ditulis dengan bahasa Arab. Jadi barang siapa yang dia membaca, menghafal Quran, mengingat Al-Quran, maka Allah mudahkan. Sebagaimana bahasa Arab. Yang penting adalah fahal mimudakir. Kita mau nginget enggak? Kita mau berpikir enggak? Ya, insya Allah Allah SWT mudahkan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Walaupun ada kesulitan, pasti di sana ada kemudahan. Insya Allah. Ya. Teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pekan lalu, namun saya ingin mengulang terlebih dahulu materi kita. Minta tolong untuk halamannya, untuk hostnya, di moderatornya dibuka halaman 33. Kita buka syairnya, kita buka hiwarnya ya. Nah, halaman 33 bagi yang punya buku dibuka, judulnya namanya Ta'aruf. Ya. Oke, di bab ta'aruf ini adalah bab permulaan kita belajar. Ya, mungkin ada satu kata atau dua kata yang bisa kita terapkan dalam berbahasa kita, atau ketika kita baca kitab atau baca Al-Quran, mungkin ada rangkaian kata yang mirip-mirip, ya sehingga kalau kita baca kita sudah mulai tahu ya, walaupun tidak banyak, ya tidak mengapa, pelan insya Allah. Nah, ta'aruf di sini saya sendiri yang akan bahas, antum semuanya nyimak aja ya. Oke, ta'aruf artinya perkenalan. Biasa bahasa ini dipakai untuk mengenalkan seseorang yang sebelumnya tidak pernah dikenal. Ya, ini kata apa? Ta'aruf. Ya, ta'aruf nih jadi mengenalkan seseorang yang sebelumnya belum dikenal. Biasanya dipakai untuk mau melamar atau mau mengenal seorang akhwat atau seorang ikhwan, biasanya memakai kata ta'aruf. Atau dalam sekolah, ya perkenalan murid baru. Baik. Ta'aruf. Assalamualaikum. Ya, mudarris, di sini ada kata mudarris. Mudarris ini guru, ya. Guru. Assalamualaikum. Al-aulad. Al-aulad ini murid-murid. Jamak dari waladun. Jamak dari waladun. Waladun artinya murid, ya, satu anak laki-laki. Walad. Ya walad, ya. Walad di sini artinya satu, tapi kalau jadi aulad ya berarti banyak, ya. Anak laki-laki, ya, para anak laki-laki. Waalaikumsalam, ya Ustaz. Al-mudarris. Hada Abdullah huwa Pakistani. Ini adalah Abdullah, dia Pakistani. Perhatikan di situ, Pakistani artinya Pakistan. Di situ ada kata ni-nya, di situ ada ya. Ya. Ada ya. Kalau ya itu menunjukkan laki-laki. Andonisi. Ya ana Andonisi. Tapi kalau perempuan ada tambahan ya tak marbutohnya. Ana Andonisiyah. Itu misalkan ya. Dia Fatima Andonisiyah. Zainab Andonisiyah. Ya Hindun ya Malaysia. Tapi kalau laki-laki Hasan Malezi, ya. Zaid, ya misalkan dia dari Saudi, ya dari Saudia, ya Saudi, ya bukan dari Saudiyah. Oke. Hadza Abdullah huwa Pakistani. Jadi antum teman-teman sekalian kalau ingin
menisbahkan ya diri antum di daerahnya tertentu, ya hati-hati penggunaannya ya, tidak pakai ta marbuthah. Misalkan ya saya ya Jailani ya As-Sundawi gitu ya, atau Al-Batawi gitu, atau Al-Bantani gitu ya. Jadi Al-Bantani, Al-Batawi, As-Sundawi, Al-Jawawi ya, dan lain sebagainya. Kalau dari Sulawesi ya misalkan dari mana Bugis ya, Al-Bugisi ya, dan lain sebagainya. Oke, dari daerah Papua Sorong misalkan Asoronji, kalau dari Semarang Asamaronji ya, Al-Kalimantani dan lain sebagainya. Mungkin antum sering dengar ya Ustadz ya, ada Al-Kalimantani, ada Al-Malayi ya dari Melayu dan lain sebagainya. Al-Jawawi ya, wal akharun ya, dan lain sebagainya. Baik. Al-Mudarris ya Abdullah, hada Basim wa Indonesi. Ini adalah Basim, dia dari Indonesia. Ahlan Basim, ahlan wa sahlan Abdullah. Ini ucapan. Kita bertemu dengan seseorang ya yang sekiranya baru kita kenal, ya maka kita ucapkan ahlan ya, ahlan. Ahlan. Misalkan dia perkenalan, ahlan akhi. Ya, misalkan di kajian atau di pertemuan ada teman kita ngenalin temennya, ya kita ucapkan ahlan. Maka jawabannya apa? Ahlan wa sahlan. Ya, bukan marhaban. Ya, marhaban atau ahlan wa sahlan atau ya tidak, cukup ahlan, jawabannya ahlan wa sahlan. Atau enggak marhaban, marhaban juga boleh. Tapi kalau marhaban itu sesuatu yang memang sering datang ya. Misalkan di sekolah nih, di pengajian gitu ya. Marhaban gitu ya. Masya Allah, aina kuntah, di mana kau? Mana aja kamu? Misalkan dia tidak datang 2 hari ya, atau tidak datang 2 pertemuan, kita katakan marhaban. Jangan katakan apa ahlan ya. Makanya saya teringat ucapan Sufyan Ats-Tsauri, salah satu tabi'in, mengatakan, apabila kalian bertemu dengan talabul ilmi, maka sampaikanlah salamku kepadanya. Ini Sufyan Ats-Tsauri ya, rahimahumullah. Jadi Sufyan Ats-Tsauri mengatakan demikian, ahlan ya, maka saya katakan ahlan wa sahlan akhina ya, au akhuna au ikhwatuna kiram. Baik. Ya demikianlah pelajaran yang bisa diambil tadi di ta'aruf ya. Jadi ungkapan ahlan dan juga tadi peletakan ni atau yah atau niyah gitu ya, untuk tambahan yang muannas. Baik, selanjutnya dibuka kembali halaman ke 40. Tilmidun jadidun. Tilmidun jadidun. Tilmidun jadidun. Di sini ada ikhtiwar bainar rajul wal mar'ah, antara laki-laki dengan seorang perempuan. Yang pertama, laki-laki bernama Siraj dan perempuan bernama Samirah. Nah, tilmidun jadidun. Tilmidun jadidun. Ya, bukan tilmidun jadidin ya. Jadidun di sini sebagai sifat ya. Sifat bukan sebagai mudhaf. Oke. Jadidun. Murid yang baru ya, sifat. Siraj ana tilmidun jadidun. Ismi Siraj. Samirah. Ahlan Siraj. Ismi Samirah. Ya. Siraj, ahlan Samirah. Jadi ini dia tadi saya katakan, kalau kita bertemu dengan orang yang baru ya, mereka biasanya adat atau min da'abil Arab ya, kebiasaan para orang-orang Arab ya, mereka kalau bertemu dengan orang yang baru biasanya mengucapkan kata apa? Ahlan. Kata apa? Ahlan. Nanti antum bisa praktekkan ya dengan teman antum. Karena bahasa Arab merupakan bahasa penghuni surga. Semoga kita semua dimasukkan ke dalam surganya ya. Oke.
Samira, hal anta Nigeri? Nah, karena udah tahu kalau si Sirot ini laki-laki, makanya dia kata Samira mengatakan Nigeri, gitu ya. Siraj, na'am, ana Nigeri. Ya, saya dari Nigeria. Siraj, wahal anti Nigeriyah. Nah, kata merbutonya kan. Wahal anti Indonesia. Wahal anti Malaysia. Wahal anti Somaliyah. Wahal anti ya Misra. Ya, bukan Misri ya. Nanti Ustadz, bagaimana kalau belakangnya itu tidak ada ya-nya? Ingat ya, tambahan nih bagi teman-teman. Misalkan ya tidak ada ya-nya, begitu ya, untuk misalkan kayak Misrun, ya Mesir. Maka kalau untuk muannasnya memakai kata ditambahkan alif, ditambahkan apa? Alif bengkok. Ya, jadi Misra. Misra panjang gitu ya. Jadi alif bengkok begini nih kayak ya. Ya misalkan Syekhah ya min Misra. Nyebutnya gitu. Syekhah min Misra. Jadi ada seorang perempuan Syekhah gitu berasal dari Mesir. Dia pakai kata Misra panjang. Ya. Tapi kalau laki-laki Misri ya biasa. Tambahin ya. Tambahin ya. Gitu ya. Misri, Misra. Baik. Samira mengatakan la, tidak. Sirat ma jinsiyatuki? Nah, lantas apa bangsamu gitu ya. Samira ana Ghaniyah. Saya adalah dari suku Ghana. Jadi di sini muannas muzakkarnya harus diperhatikan ya. Anti, anta. Huwa, hiya. Ya, Nigeriyah gitu ya. Muannas muzakkarnya. Jadi kita dibawa di sini di buku ini saya katakan kita tidak mempelajari secara fokus ya atau secara runtut pembelajaran mengenai bahasa Arab nahwu. Oke? Ya, bahasa Arab nahwu. Ya, pelajaran muannas muzakkar kan ada di nahwu. Betul enggak? Ya, dan namanya isim muzakkar, isim muannas. Namun di buku ini kita sudah diberikan langsung prakteknya ya untuk memahami apa itu muannas, apa itu muzakkar. Ini salah satu yang paling simpel kita pelajari. Langsung praktek. Kalau teori lupa ya. Kalau teori itu nanti lupa. Makanya daripada itu ya insya Allah buku ini bagus sekali. Dari awal kita dibawa mengenal apa itu muzakkar, apa itu muannas. Kalau laki-laki anta, kalau perempuan anti, gitu ya. Kalau ana, ya bisa laki-laki, bisa juga perempuan. Selanjutnya kita masuk lagi ke halaman 47. Nah, di tawabi ini ya dihiwar baina rojulan ya. Hiwar ini antara dua orang laki-laki, rojulani ya. Nanti kita akan belajar itu ya. Insya Allah kita dibawa buat memahami isim itu ada yang tunggal, ada yang dua, ada yang banyak. Namun sekarang kita lagi membahas isim tunggal sama isim jamaknya aja. Karena yang dua ini nanti ada muzakkar salim sama muannas salim ya. Nanti ada muzakkar. Bukan itu jamak apa? Di isim dua ini nanti ada yang namanya musanna. Musanna ini bisa jadi muzakkar, bisa jadi muannas dengan tambahannya nanti insyaallah kita. Baik. Ya, kita akan masuk di sini tawabi. Apa itu tawabi? Ya. Tawabi di sini adalah jamak daripada tabaun. Tabaun artinya perangkok. Ya, artinya apa? Perangkok. Nah, ada dua orang, Nur dengan Yusuf.
Nur mengatakan mahadhihi. Oke. Mahadhihi ya. Yusuf hadhihi tawabi'u suriyah. Apa ini? Ma di sini menunjukkan istifhamiyah, pertanyaan. Mahadhihi, apa ini? Gitu ya. Wa ma adraka mal qari'ah. Al qari'ah, mal qari'ah. Apa? Al qari'ah. Ya, al qari'ah, mal qari'ah. Apa itu mal qari'ah? Apa itu al qari'ah? Wa ma adraka mal qari'ah, dan apa sih ya al qari'ah itu? Yauma yakunun nasu kal farasyil mabthus. Hari di mana manusia itu bagaikan laron ya yang berterbangan. Maksudnya adalah hari kiamat. Di sini kita dapatkan ya al-qari'ah, mal qari'ah, ma hadhihi, apa ini? Gitu ya. Misalkan kita ingin bertanya kepada seseorang, praktekkan ya, sederhana kan. Ma hadhihi ya akhi, ma hada ya akhi, boleh. Ma hada atau ma hadhihi, gitu ya. Hadhihi tawabi'u suriyah. Ini adalah perangko-perangko suriyah. Ya, perangko-perangko apa? Suriyah. Nur wa ma hadhihi, dan apa ini? Yusuf hadhihi tawabi'u sudaniyah. Ini adalah perangko-perangko Sudan, ya. Sudaniyah. Jadi lihat di sini pakai tawabi'u sudaniyah. Berarti muannas ya. Jamak mudzakkar di sini apa? Jamak takbir ya Afwan menjadi Ustaz, nomor 3-nya belum dibaca. yang mana? Itu uridu hadza tawabi. Belum. Kita masih Oh, di belum. hadhihi tawabi usudaniyah Oh, ya. Saya afwan Ustaz. coba menjelaskan dulu. Baik. Belum. Hadhihi tawabi'u sudaniyah. Ini adalah tawabi'u sudaniyah. Di sini jamak taksir ya, bersambung setelahnya harus ada muannas. Ya, muannas. Ini termasuk kaedah sebenarnya ya. Masya Allah di buku ini udah diajarin kaedah. Kalau kita bahas lebih dalam lagi kemana-mana nanti ya. Jadi poinnya adalah mudzakkar salim selalu setelahnya muannas. Oke, muannas. Misalkan aqlamul jadidah. Kolam kan? Kolam ketika mufrad ya menjadi kolam. Kolam, kolamun jadid. Ya, kolamun jadidun. Kolamun jadidun. Tapi kalau sudah jadi jamak, aqlamu jadidah. Aqlamu jadidah. Ya, jadi muannas. Oke, seperti itu ya. Itu merupakan salah satu di antara kaedah. Oke. Jadi jamak taksir selalu ya bisa bersambung setelahnya muannas. Kemudian Nur mengatakan uridu hadza taba. Urid ya di sini pakai kata urid, aku. Aku. Ya di situ ada ana yang dihilangkan. Ana uridu. Ya anta turidu. Anti turidina. Yuridu, yuridani, yuriduna, turidu, turidani, yuridna, turidu, turidani, turiduna, turidina, turidani, turidna, uridu, nuridu, wahumahum, iyahumahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ini nanti saya akan buat buat tulisan ya dalam keadaan sudah jadi file, nanti bisa dikirim ke ke screen-nya ya, insya Allah nanti kita akan membahas pengetahuan tentang domir ya, dan domir ketika menjadi mustatir, menjadi bersembunyi di dalam fiil itu bagaimana ya, terutama fiil madhi dan fiil mudhari. Jadi uridu uridu adhabu, misalkan adhabu, akhruju, dan lain sebagainya. Ya syaratnya ingat ya, syaratnya huruf terakhirnya dhammah. Kalau huruf terakhirnya bukan dhammah, contohnya
huruf terakhirnya adalah sukun, itu bukan jadi fiil madhi ataupun fiil mudhari, tapi itu jadi fiil amr, ya. Ukhruj contohnya. Ukhruj artinya keluar. Tapi kalau akhruju, ya, saya sedang keluar. Tapi kalau ukhruj, keluarlah. Ukhruj, ja-nya sukun. Ya, tapi kalau akhruju, ja-nya dikasih harokat, berarti ya jadi fiil. Fiil apa? Fiil mudhari, ya, ataupun fiil madhi. Af'alu. Ya. Akhraja yukhraju ikhrajan, mukhrijun mukhrajun. Ya, itu penjabarannya jauh. Makanya kita nggak bahas itu, nanti antum semuanya pusing, ya, membahas masalah sorof dan lain sebagainya. Kita langsung praktekin ada di sini saja. Itu hanya sekedar, oh begitu ya, pengenalannya aja. Ya, fungsinya adalah apa yang kita pelajari. Tadi saya buat sederhana bahwa kalau dia setelahnya sukun, ya ada alif, setelahnya sukun itu fiil, ya fiil amr, berarti perintah. Oke, selainnya ya berarti bukan fiil amr, ya menunjukkan sesuatu, saya. Oke, uridu. Nah, uridu hadat toba, aku ingin. Oke, aku ingin ya perangko ini. Yusuf hati tufahati wa mauzah. Al hati tufahatan wa mauzatan. Ya, maka hat di sini bermakna arini, ya. Arini atau berikan kepadaku, ya, a'tini. Arini, a'tini itu sama saja maknanya adalah ya sesuatu yang apa namanya diminta, ya, untuk diperlihatkan gitu ya. Hat ya, hat segitu kan. Mau ini enggak hat? Maksudnya sini, bawa ke sini, ya. Hati tufaha wa mauzah. Tufaha wa mauzah katanya. La, syukron hada katsir. Tidak, ya. Syukron hada katsir. Terima kasih, ini terlalu banyak. Baik, pelajarannya adalah di sini, bahwasanya di sini kita sudah mengenal kata uridu. Uridu artinya apa? Aku ingin. Oke, adhabu, ya. Aku ingin pergi. Akhruju, aku ingin keluar. Ya. Contohnya lain sebagainya, misalkan as'al, aku ingin bertanya. As'aluka ya Ustaz. Ya, as'aluka. Tapi kalau untuk menunjukkan takdim kepada orang yang kita bicarakan, ya, orang yang mau kita bicara, ya, memakai kata kum, ya, antum. Jadi pakai kata anta itu kalau dalam bahasa Jawa itu ada namanya jenengan, sampean, rika, gitu ya. Terus inyong, pulo, itu ada bahasa-bahasanya. Kalau sesama ya, seumuran misalkan pulo, seumuran inyong misalkan. Tapi kalau untuk sama ngomong sama orang dewasa memakai kata pulo, panjenengan, gitu ya. Dan lain sebagainya. Itu kalau dalam bahasa Jawa. Mungkin dalam bahasa ya Makassar, ya akhina awi, atau bahasa Sunda, ya mungkin ada seperti itu. Bagaimana membahasakan kepada kamu orang yang lebih tua, gitu ya, kamu orang yang terhormat, gitu ya, dengan orang biasa, ya kumpul bareng sama teman-teman. Nah, dalam bahasa Arab pun demikian. Oke, kata ka dengan kum ini beda fungsinya, ya. Kalau ka itu biasanya dipakai untuk kita seumuran nih, ya, kita seumuran, anta kaif, gitu kan. Nah, tapi kalau sama orang yang lebih tua, antum. Atau orang yang terhormat, ya, seperti guru atau pejabat negara kita, itu memakai kata apa? Antum. Oke? As'alukum ya Ustadz, gitu, bukan as'aluka. Oke? As'aluka. Jadi biasakan ini ketika mungkin antum berbicara sama orang yang lebih tua, sama orang yang punya Allah muliakan dia, ya, dengan ilmunya, atau Allah muliakan dia dengan Allah titipkan jabatan, ya, maka memakai kata terutama kepada orang, ya, orang yang lebih tua. Baik, teman-teman sekalian, demikianlah pelajaran kita di Tawabi. Oke, kurang lebih seperti itu. Kemudian mungkin terakhir, sebelum nanti kita membahas pelajaran materi baru kita. Oke, syaddul habl. Halaman ke-54. Syaddul habl. Ya. Syaddu al-habl. Tarik
tali. Ya, maksudnya di sini habl di sini apa? Tarik tambang. Ya. Habl di sini ya bisa kita katakan tali dalam bentuk apa namanya ya? Dalam bentuk hissi, ya. Hissi itu dalam bentuk ada ya, ada ininya, maksudnya ada bentuknya nih tali ini, ya. Ini hissi namanya, atau dalam bentuk ma'nawi, ya. Hablun wasik, tali yang kuat, ya. Wa'tasimu bihablillahi, dalam Al-Quran, maka wa'tasimu bihablillahi, maka saling menguatkanlah engkau, berpeganglah gitu ya, bihablillahi, dengan talinya Allah. Hablum minan nas, ya, wa hablum minallah. Manusia akan selalu berada dalam kehinaan, ya, sampai dia mengikat tali Allah dan mengikat tali manusia. Karena kalau kita hanya mengikat tali Allah tanpa tali manusia, tetap ya tidak ada dampaknya apapun. Ya, sebagaimana Allah katakan itu dalam surah Al-Imran. Baik, selanjutnya kita akan lanjut ya. Habl di sini syaddu habl artinya tali, ya, tarik tali. Syad, menarik dengan keras. Syadid, ya. Syadid, atau dalam tajwid kita bahas namanya syiddah, sesuatu yang ditekan. Ya. Sama, gitu ya, huruf hamzah. Huqqat. Nah, qat, gitu ya, tidak boleh huqqat. Qat tidak, tapi qat jadi tekan dulu di ta'nya baru dikeluarkan amsnya. Begitu ya. Itu sifat syiddah. Nah, di sini ada kata syaddu. Ya, maknanya hampir sama, menekan dengan keras atau menarik di sini ya. Tip, hunaka baina roju ya ar-rijal, laki-laki yang banyak biasa saling berlomba, karena materi kita nanti berhubungan dengan ini, mubarah. Al-hiwar, Sadiq wa Kamal Pakistani atau Indonesi. Sadiq dan Kamal, ya, Pakistan atau Indonesia. Hasan mengatakan ana Pakistani, saya dari Pakistan. Kamal, ta'al huna ya Hasan, kemari kamu wahai Hasan. Sadiq wa Kamal Pakistani atau Indonesi. Zakaria ana Indonesi. Kamal, idhab hunaka ya Zakaria. Sadiq wa Kamal syuddu, ya, hayya, tarik, ayo. Oke, di sini ada kata baru yang bisa kita dapatkan. Pertama kata ta'al. Kamal mengatakan ta'al. Ta'al di sini adalah fungsinya untuk memanggil laki-laki. Ya, untuk memanggil apa? Laki-laki. Ta'al. Ya. Ta'al ya akhi. Ya, ta'al ya akhi. Come on, ya. Come here. Mari. Ya. Sini, kemari. Tapi kalau untuk perempuan gimana Ustadz? Maka kalau manggilnya, ya, manggil mereka, maka memakai kata ta'alai. Memakai kata apa? Ta'alai. Ya, ta'alai. Jadi pakai kata apa? Ta'alai. Ta'alai, ada ya-nya, ya sukun. Ta'alai. Ya, untuk perempuan. Ya, maka mungkin di sini ada siapa di sini ada Anis, ya, ketika manggil saudarinya, ta'alai, ya, manggil temannya, ta'alai ya fulan, misalkan begitu ya. Itu untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki apa? Ta'al. Kemudian ada kata juga di sini hunaka. Hunaka artinya ke sana. Idhab hunaka. Kata, perhatikan di sini tadi kita bahas ya. Kalau ada alif, ya, huruf akhirnya itu sukun, berarti perintah. Perintah. Ya, hamzah maksudnya, alif atau hamzah ya. Setelahnya ya di akhir itu ada huruf yang disukunkan. Di sini kata
idhab, nah berarti perintah, pergi, gitu ya. Ya, pergi. Tapi kalau tidak ada, ya dihidupkan, ya jadi bu misalkan adhabu, nah, berarti saya pergi. Hunaka, di sini ada kata hunaka. Hunaka artinya, ya hunaka artinya ke sana. Tapi kalau huna artinya ke sini. Jadi hunaka artinya ke sana. Kalau huna artinya ke sini. Ta'al huna. Ya, ta'al huna. Sini kemari gitu ya. Kalau idhab hunaka ke sana, pergi. Idhab anta huna. Pergi kamu ke sana. Ini kata-kata yang sering dipraktikkan oleh syekh saya, ya, syekh dalam Al-Qur'an, Syekh Abdul Karim, semoga Allah menjaga beliau. Ini salah satu di antara ucapan yang sering beliau katakan kalau santri-santrinya tidak ada yang mempersiapkan hafalan setorannya. Anta idhab huna. Ruh gitu ya. Tapi kalau sudah bagus dipanggil. Ijlani ta'al huna. Ya, sami' dia bilang. Setor. Sami' artinya perdengarkan hafalanmu. Ya, disimakkan hafalanmu ke saya. Ya, kata idhab ini ya idhab ta'al ini sering sekali dipakai. Masyaih ya. Oke, teman-teman sekalian, demikianlah pembelajaran kita yang kita ulang, kita murojaah. Jadi ada ta'aruf, ada tilmidun jadidun, ada tawabi, dan terakhir ini ada syaddu al-habl. Jadi ada 4 ya pembelajaran yang kita murojaah, terutama hiwarnya aja ya. Karena mubarah artinya ya apa? Kalau bahasa Inggrisnya itu fighting ya, pertempuran. Ya, perhatikan ya. Kalau musabaqah itu perlombaan. Perlombaan. Jadi antara satu orang dengan orang lain itu bukan musuh. Kalau musabaqah ya, bukan musuh. Oke? Jadi kata musabaqah atau musabaqah hifdzul Quran. Musabaqah misalkan cerdas cermat ya, seperti MTQ dan lain sebagainya itu kan. Nah, kenapa dipakai musabaqah? Karena pengen tidak ada yang namanya apa? Rival. Ya, rival. Jadi mereka itu bukan rival kita. Mereka itu adalah teman kita. Wasabiquna sabiqun. Dalam Al-Qur'an lain mengatakan juga seperti itu. Wasabiquna sabiqun. Ya, dalam surah apa itu? Juz 30 sepertinya ya. Enggak. Surah Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah. Nah, Al-Waqi'ah. Wasabiquna sabiqun, dan orang-orang yang saling berlomba-lomba. Artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak ada yang namanya rival. Tapi kalau mubarah, nah di sini. Ini kata yang sering dipakai dalam peperangan, ya. Mubarah, ya, mubarah kata yang sering dipakai dalam peperangan. Di zaman Nabi SAW, kalau kita buka Rahiqul Makhtum atau terjemahannya adalah jejak ya jejak sejarah Nabi SAW dari lahir sampai meninggal ya, yang dikarang oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakpuri. Kalau antum punya bukunya itu buku aslinya namanya Rahiqul Makhtum. Ya, artinya tadi jejak Nabi, sejarah Nabi SAW. Kitab nomor 1 ya, yang pernah dilombakan ya, yang paling lengkap ya, dan juga mendekati ya kesahihan riwayat-riwayat, walaupun ada beberapa yang masih didoifkan oleh beberapa ulama, tapi sudah cukuplah untuk kita membaca sejarah itu. Nah, kalau kita buka dalam versi bahasa Arabnya, ketika ada namanya perang Uhud ya, di sana memakai kata ya selain daripada al-harb ya, mereka memakai kata di sini mubarah ya, memakai kata apa? Mubarah. Mubarah itu duel.
ya duel 1 lawan 1 itu mubaroh. Ya, kamu musuh saya dan saya harus mengalahkan kamu. Nah, itu ya. Paham nggak maksudnya mubaroh? Paham tuh? Paham tuh Ustaz. Oh, berarti masuknya pertandingan gitu ya Ustaz ya? Ya, pertandingan. Ada Pertandingan. musuh. Kompetisi gitu ya. Ya. Ya, bisa dibilang seperti itu. Artinya ada musuh di situ. Tapi perlombaan bukan. Ya, kalau perlombaan. Makanya kita juga harus menempatkan kalau memang di situ lomba makan kerupuk, berarti yang lainnya musuh kita. Nyebutnya bukan perlombaan, artinya pertandingan makan kerupuk. Oke, itu. Dan nanti kalau mau bikin misalkan mubaroh hifdzul Quran, waduh, jangan mubaroh, musabaqah, ya. Misalkan dia nggak tahu keren nih kayaknya bahasa orang Indonesia pun begitu. Kita ini biasanya kan suka sama yang asing-asing, yang orang tuh jarang denger gitu kan. Kita ingin membuat sesuatu yang baru misalkan, tapi nggak paham maknanya. Mubaroh hifdzul Quran misalkan. Aduh, kalau yang paham ketawain ini, diomelin ya. Paling tidak di sini. Antum ini bagaimana ya yang benar kalau bikin nama. Gitu ya. Saya rasa mubaroh di sini jarang dipakai untuk sesuatu yang baik, ya. Limadza la talbisu malabis riyadhiyah, ya. Al-mudarrib, mudarrib ini pelatih, coach, ya. Al-mudarrib ini apa? Coach. Limadza la talbasu malabis riyadhiyah ya Ghassan. Ghassan sa'albasu malabisa halan. Al-mudarrib asri' indakal yawma tadrib. Ghassan hal sa'ashtariku ma'a fariqil madrasah. Al-mudarris na'am. Sebenarnya sini bukan sa'ashtari ya, satash diganti ya, satash pakai tak ya, kamu. Sa'ash berarti aku ya, ana. Tadi kita bahas ya adhab, di sini pakai tak, anta. Satashtariku, hal satashtariku ma'a fariqil madrasah. Oke, pakai tak ya. Mudarrib na'am. Ghassan matal mubarah. Al-mudarrib gadan al-khamis. Ghassan ana dhahibun ila hujratil malabis. Al-mudarrib bisur'atin. At-talamidu fil mal'ab. Ghassan hadir ya Ustaz. Baik. Saya akan terjemahkan, maknanya adalah al-mudarrib, ya mubaroh dulu, pertandingan. Al-mudarrib, pelatih. Limadza la talbasu malabisar riyadhiyah ya Ghassan? Limadza di sini kenapa? Kalau limadza kenapa? Gitu ya. Kenapa tidak memakai baju ya olahraga ya Ghassan? Ya riyadhah artinya olahraga ya, baju latihan. Riyadhah ya, riyadhah, makanya Ibnul Jazari mengatakan ya walaysa bainahu wa baina tarqih illa riyadatum ri'in bifathihi. Riyadhah itu latihan ya. Kenapa kamu tidak memakai baju latihan wahai Ghassan? Ghassan sa'albasul malabisa halan. Saya sa'albas, saya akan memakai baju halan. Halannya artinya saat ini ya, saat itu. Kapan kita mau pergi ke, misalkan kapan kita mau pergi ke pasar? Halan. Sekarang. Halan ya, sekarang. Halan itu artinya sekarang. Kalau hadisan barusan. Hadisan itu tadi ya, baru saja. Nah, itu pakai kata apa? Hadisan. Hadis ya. Hadis. Kenapa? Ya riwayat atau
sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinamakan hadis. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maksudnya adalah untuk bagaimana ya menjadikan keadaan apa yang dulu pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu seakan-akan baru saja dikatakan, baru saja diucapkan oleh Nabi, maka dinamakan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ucapan Nabi. Memakai kata apa? Hadis. Hadis itu apa artinya? Sesuatu yang baru saja dilakukan. Gitu ya. Itu memakai kata apa? Hadis. Baru saja, ya, barusan. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadal hadis, gitu kan? Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ini loh hadisnya. Berarti ini loh yang baru saja dikatakan Nabi. Kapan itu? Baru tadi. Nah, jadi ingin menghadirkan, ya, ingin menghadirkan. Makanya salah satu ulama besar ya, yang bernama Fudail ibnu Iyad, ya, beliau pernah mengatakan, jika kamu ingin ya bahwasanya berkata ya berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, maka berdoalah. Berdoalah. Namun ya jika kamu ingin Allah berkata kepadamu, maka bacalah Al-Qur'an. Sungguhnya di situ Allah Subhanahu wa taala sedang berbicara kepada, gitu ya. Al-Qur'an ini sudah lama Allah Subhanahu wa taala apa? Sudah lama Allah Subhanahu wa taala ucapkan ya melalui apa ya lisan nabinya Allah Subhanahu wa taala turunkan berupa ayat-ayat, gitu ya. Maka ketika kita ingin ya bahwasanya Al-Qur'an itu selalu ada dalam diri kita dan Allah Subhanahu wa taala selalu menasihatkan kita, maka ya kita baca Al-Quran karena di dalamnya ada banyak sekali ya hal-hal yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah pengobatan hati kita ketika kita sedang tidak punya arah. Allah SWT mengatakan bahwasanya Al-Quran itu hudal lil muttaqin, gitu ya. Jadi kita tidak bisa bedakan, ya Allah ini buruk atau baik buat saya, baca Al-Quran. Ya, nanti kita akan diarahkan yang lebih baik karena Al-Quran adalah Quran, ya, dan lain sebagainya. Begitu teman-teman ya. Jadi ya halan saat ini, hadisan baru saja. Oke. Mata jaa ustad. Kapan datang ustad? Hadisan. Baru saja dia datang. Ya, mata jaa ustad. Halan. Hari ini dia datang. Ya. Ya. Al-yauma, hari ini boleh. Ya. Oke, al-mudarrib. Asri' indakal yawma tadrib. Ya, asri'. Asri' artinya cepat. Sara'a yasri'u wasari'u ila maghfirati minallah. Sari'. Ya, artinya apa? Wasari' ya. Artinya cepat. Buruan, gitu ya. Pastinya buruan, cepat. Indakal yawma tadrib. Hari ini kamu indaka. Nah, indaka apa? Artinya mesti ingat, indaka artinya kamu punya. Ya indakal qalam, hal indakal qalam, apakah kamu punya pulpen? Hal indakal nuqud, apakah kamu punya uang? Hal indakal mal, apakah kamu punya harta? Nah, gitu ya. Baik teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah. Jadi indaka artinya apa? Punya. Ya, al-yauma hari ini, tadrib artinya latihan. Asli indakal yauma tadrib. Kamu ya hari ini punya jadwal latihan, gitu maksudnya gitu ya. Besan hal tashtariku ma'a fariqil madrasah. Besan bertanya kepada mudarribnya, apakah kamu ikut? Tashtarik artinya ikut. Tashtariku artinya ikut. Anta tashtarik ma'ana, apakah kamu akan bersama kami, gitu ya, bersama saya? Na'am, ashtariku ma'ak, gitu ya, saya akan mengikuti bersamamu. Oke. Jadi tashtari artinya mengikuti. Hal, apakah kamu ya satashtariku, apakah kamu akan ya satashtariku ma'a fariq ya bersama kelompok atau tim madrasah. Fariq artinya tim ya. Fariqai ini. Dua firqah artinya dua
tim, ya. Firqatun najiyah, kelompok, ya, dan tim dan lain sebagainya. Ya, fariqun, ya. Firqatun, fariqun sama. Mudarrib na'am, ya. Ghassan matal mubarah, kapan pertandingan? Mudarrib godan al-khamis, besok hari Kamis. Ghassan ana zahibun ila hujrati malabis. Ghassan mengatakan ana zahibun, saya akan pergi ke hujratil malabis, ke tempat apa sih? Hujrah nih. Ruang ganti, ya. Hujrah itu artinya apa? Ruang ganti baju maksudnya gitu ya. Al-mudarrib bisur'ah, cepat, ya, bisur'ah, dengan cepat ya, kayak gitu ya, atau cepetan. At-talamidu fil mal'ab, ya, murid-murid ya sudah berada di lapangan. Ghassan hadir, baiklah. Ya Ustaz, artinya wahai. Di sini ada konteks kalimat kata hadir, ya. Dia nggak memakai kata na'am, ya. Kata na'am. Kenapa? Ya, kalau biasanya kita memakai kata na'am mulu, ya, jadi kagak na'am iya gitu ya. Tapi kita memakai kata hadir, nah, pasti ya benar-benar saya akan datang. Oke? Ya, bedakan ya. Mungkin kalau dia bilang na'am ya Ustadz, itu mungkin bisa diomelin karena ini suatu yang genting yang mengharuskan dia harus hadir dalam keadaan yang memang menuntut dia, ya, mau nggak mau harus hadir gitu ya, mau nggak mau harus datang, mau nggak mau harus ada di situ, maka memakai kata apa? Hadir, ya. Antum besok ikut sama kami ya ke sini-sini. Nah, jangan bilang na'am, hadir gitu ya. Hadir, saya pasti akan datang. Itu memakai kata apa? Hadir. Beda kalau dia memakai kata na'am. Ya. Kalau di kita biasanya insya Allah gitu ya. Kalau dia mengatakan insya Allah ya Ustadz, oh lebih-lebih lagi. Di Indonesia kebanyakan kita memakai kata insya Allah, ya, 99% nggak dilakuin, ya, 1%-nya kalau ada waktu, gitu ya. Saya mau ke sini ya, insya Allah, ya, insya Allahnya kebanyakan apa? Tidak dilakukan, ya, 1%-nya jika ada kesempatan. Oke, jadi nggak boleh seperti itu ya. Jika kita insya Allah tuh harus pada tempatnya, itu mengharuskan kita buat benar-benar mengusahakan harus hadir. Itu ya, itu insya Allah. Bukan tidak hadir. Oke, kan masih banyak yang lainnya. Nggak boleh gitu. Kita insya Allah ya harus datang. Oke, di sini memakai konteks kata ucapan hadir. Siapa namanya nih? Si Ghassan. Berarti menunjukkan dia pasti hadir. Oke, dia pasti apa? Hadir. Beda halnya kalau dia memakai kata apa? Naam. Ya, memakai kata apa? Naam. Ketika dia memakai kata naam, ya mungkin apa ya bahasanya zaman kita saat ini itu namanya hanya sekedar kalau biasanya dikagetin terus kalau dia kaget itu misalnya kaget nih dia ya, kaget terus spontan, oh iya, sesuatu yang spontanitas ini ya, nah gitu ya, jadi kata spontan, naam itu sudah menjadi kata spontan. Nah, makanya di sini kita diajarkan juga, Masya Allah ya. Tapi kalau yang ngajarin bukunya saya ya, jadi kita maksudkan dengan seperti itu, bahasa Arabnya lebih mendalam maknanya, kenapa memakai kata seperti ini ya. Kalau saya mengajarkan seperti itu. Mungkin kalau antum pernah belajar kitab ini di pesantren atau di mana ya, kitab Arabiyatul Nasyiin, metode mengajarnya pasti berbeda dengan apa yang saya ajarkan ya. Tip. Karena saya ingin teman-teman semuanya mengambil istifadahnya lebih banyak, bukan hanya sekedar hafal kosakatanya ya, tapi juga penerapannya. Oh, kalau kayak gini berarti saya harus memakai kata kayak gini. Salah satunya di antara afwan. Ya, kata afwan, antum ngapain minta maaf gitu? Emang antum berdosa? Jangan. Ya, kalau mau pengen bertanya atau ingin menyampaikan sesuatu kepada orang lain,
Jangan memakai kata afwan. Afwan Ustadz, hari ini ada kajian taklim enggak? Jangan memakai kata afwan. Ya, kita udah pelajari waktu itu ya. Memakai kata min fadlik. Menunjukkan apa? Ya, sesuatu yang ketika orang tersebut ingin kita ajak bicara, min fadlik artinya memberikan takrim, memberikan rasa hormat kepada orang yang kita bicara. Min fadlik ya akhi, ya. Min fadlik ya akhi, baru kita. Saya ingin bertanya seperti ini. Min fadlik ya Ustaz, saya ingin bertanya. Jangan afwan Ustaz, gini. Ya, hilangkan kata afwan, tiba-tiba afwan akhi nanti jadi ya. Jadi memakai kata apa? Min fadlik. Itu salah satu contoh ya daripada banyak contoh yang telah kita tadi pelajari ya, pemakaian kata ya dalam berbicara kepada orang lain ya. Seperti itu teman-teman sekalian. Baik, ada pertanyaan mungkin kita bahas ini dulu aja. Nanti insya Allah pekan depan kita bahas materi seputar pertanyaan-pertanyaan di bab ini, di bab mubarak. Baik, gunakal as'ilah, tafadhal yang mau bertanya. Mungkin ini pelajaran yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tafadhal, saya berikan waktu untuk teman-teman mau bertanya. Mengungkapkan ucapan misalkan apa saja, ya silahkan dalam bahasa Arab. Nanti bisa kita jawab insya Allah sebisa. Tafadhal, kembali kepada host. Ya, selanjutnya sesi pertanyaan bagi peserta yang ingin bertanya bisa langsung membuka mic atau secara chat bisa juga. Ustadz, Nigeria, Nije. Emang J ya? Bacanya bukan fathah atau kasroh? Tadi yang Nigeria itu Nije ya? Pakai J, bukan imalah gitu, apa gimana? Iya, mereka orang-orang Afrika kayak Oh, berarti kita bacanya juga Nije ya? Pakai J. bukan. Kita bukan Nigeria. Oh, Naiji. Oh, syukron Ustaz. Ya. Afrika sana mereka memakai, makanya kiroah yang paling masyhur di Afrika sana bukan kiroah kita. Ya, tapi kiroahnya apa? Kiroahnya yang itu, ya. Seperti waresh. Ya, waresh mereka memakai kiroah tersebut. Ya. Wadduhi wasyamsi waduhiha, gitu ya. Di Afrika begitu. Tapi kalau selain Afrika, di Afrika ya, nah Afrikanya bukan Mesir ya, bukan Mesir. Afrika itu seperti Sudan, Maroko. Mungkin kalau antum punya teman di sana, ya bisa antum tanyakan kepada mereka. Ya baca Al-Qur'annya, ya di beberapa daerah, ya. Oh enggak kok, teman saya katanya enggak. Ya di daerah mana itu? Mayoritas mereka membaca Al-Qur'annya tidak seperti bacaan kita, artinya dengan qiraah yang lain. Dan yang paling masyhur di mereka di Sudan, Maroko, yang di sana masih banyak orang Indonesia yang belajar, bahkan ada salah satu teman kita di sini Tangerang 1 bulan yang lalu baru berangkat ke Sudan, kuliah di Sudan. Jadi beberapa daerahnya di sana baca Al-Qur'annya seperti itu ya, tidak seperti bacaan. Baik. Ada lagi? Silakan yang mau bertanya. Tafadhal. Balik Ustadz. Nah. Kalau untuk kata halan itu tadi artinya sekarang ya Ustadz ya? Ya, saat ini. Oh, saat ini. Ya, nah, sudah saat misalnya yang ya. Kalau yang al-an itu sekarang juga Ustadz, itu al-an juga sekarang. Bedanya itu apa kalau dalam penggunaannya? Baik. Secara fungsinya hampir sama. Al-an dengan halan. Tapi biasanya kalau halan itu
halan, ya, ucapan halan ini biasanya diawali dengan konteks ucapan, ya. Seperti halnya di sini. Sa'albasu malabisa halan. Sa'adhabu ilal maqsab halan. Sa'adhabu ilal masjid halan. Jadi ada ucapan ya sebelum kalimat halan di sini. Oke? Itu. Tapi kalau kata al-an biasanya diucapkan di awal. Ya, di awal tanpa ada konteks kalimat setelahnya. Udah ucapin aja. Misalkan apakah kamu akan pergi ke masjid? Apakah kamu akan pergi ke masjid halan? Gitu ya. Misalkan gini. Hal satadhabu ilal masjid halan? Nah, maka kita jawab na'am al-an, gitu ya. Na'am al-an. Jadi na'am itu ya sekarang. Ya, jadi bukan konteks kalimat. Apakah kamu akan pergi ke masjid halan saat ini? Maka kita akan jawab na'am al-an. Ya. Jadi penggunaannya sama ya. Artinya sama-sama saat ini, keadaan hari ini gitu ya. Tapi kalau kata halan biasanya sebelumnya itu ada kalimat. Ya, ada kalimat kemudian bersambung kepada halan. Oke, itu Tina Anis Fauzia. Terjawab? Ya, insya Ustaz. Mau bertanya lagi Ustaz. Kalau untuk kata zen itu apa ya Ustaz artinya? Soalnya zen, Z-E-N. Ada Ustadz kalau kajian itu bilangnya seperti itu zen gitu. Oke. Zen itu hampir sama seperti jayyid. Zen itu hampir sama seperti zaid. Tapi zen itu biasanya dipakai oleh bahasa pasar. Orang-orang Mesir tuh, ya. Orang-orang Mesir yang alumni Mesir biasanya kalau beliau ngajar itu biasanya pakai kata zen. Ya, zen. Tapi itu nggak dipakai oleh para masyayikh Saudi. Kalau masyayikh Saudi itu memakai katanya hasan. Kalau nggak hasan, jayyid. Kalau yang lebih masyhur lagi namanya Qais. Ya, Qais. Ya, Qais. Qais. Jadi ya, Qais itu maksudnya adalah excellent. Itu kata yang saya sering dengar. Tahun 2018 Allah SWT alhamdulillah memanggil saya tanah suci. Saya di sana berhalaqah beberapa masyayikh, gitu kan. Masyayikhnya selalu mengucapkan kata Qais. Ya, pakai ko ya, Qais. Nah, itu. Kalau Zain itu biasanya ustadz-ustadz atau masyayikh yang di Mesir biasanya memakai kata apa? Zain, gitu ya. Zain itu artinya jahit. Tulisannya itu za, ya sama nun, zainun, ya. Zain. Dan ini dipakai ya bahasa amiyah. Dalam bahasa Arab namanya bahasa amiyah, bahasa pasar. Ya, bahasa pasaran. Bahkan orang jualan gitu, ta'al malabis zain gitu ya. Biasanya dipakai buat kayak jualan begitu di sana. Ya, bahkan ada dipakai juga di Saudi. Saya waktu itu mendengar kata zain. Tapi dipakai buat jualan begitu. Itu kata apa? Zain. Karena memang bahasa sebetulnya bahasa pasaran yang memang biasanya mereka pakai gitu orang-orang yang, tapi dalam nahu sorof tidak ada kata zain, ya. Itu bahasa amiyah. Makanya dalam Al-Qur'an seingat saya tidak ada kata apa? Zain. Gitu ya. Tina Anis ya. Ya. Baik Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik. Ya, iya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Tafadhal. Jadi sebaiknya tadi memakai kata Qais atau Jayyid atau Mumtaz, Hasan, ya, dan lain sebagainya. Karena kata Zain ini
Ya, kenapa antum tahu bahasa Ammiyah? Bahasa Ammiyah ini adalah bahasa, sedikit pengenalan tentang bahasa Ammiyah ya. Nah, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Saya bahas sedikit. Bahasa Ammiyah ini adalah bahasa yang dibuat oleh orang-orang Yahudi. Untuk apa? Bahasanya simpel, memang lebih mudah kalau kita di negeri Arab. Ya, seperti kita di Mesir atau di mana begitu ya. Jadi bahasa Amiyah ini banyak sekali kita dapati di sana. Utrofai, ya ba'akul, ya. Jadi menghilangkan, makanya Ustadz orang Mesir, orang Saudi pun demikian. Sudah mulai banyak di antara mereka ini memakai kata bahasa Amiyah. Makanya mereka bisa membedakan aina tulab, ya, wahaina tijar, ya, itu dari bahasa. Ya, apakah dia seorang pelajar ataukah dia seorang pedagang, ya, atau orang-orang yang tinggal di sana gitu ya, bukan non pelajar, itu dari bahasa. Kalau kita pakai bahasa Al-Quran, bahasa fushah menyebutnya, itu menunjukkan kita adalah seorang talib, seorang pelajar. Bahkan ya saya berbahasa dengan bahasa fushah oleh seorang masyai, saya dipeluk sama beliau di hari pertama saat saya baru turun dari pesawat, kemudian ke Madinah. Ya, saya kenal dengan salah seorang masyai, saya dipeluk sama dia, bahkan saya diajak oleh beliau naik mobilnya, dan saya disuruh buat daftar di beberapa universitas, Thayyibah sama UIM gitu ya. Mungkin karena umur, ya saat itu saya sudah sampaikan, ya qad balaghani umran, ya umurku tuh udah tua, saya bilang saya nggak bisa ke sana. Dia bilang jarib, coba aja. Ya udah saya coba. Dan saya ditunggangi mobilnya beliau. Bahkan orang-orang yang umroh mungkin belum pernah, yang di sana belum pernah turun sampai undergroundnya Masjid Nabawi, ya saya sudah, alhamdulillah waktu itu saya tahu bagaimana undergroundnya Masjid Nabawi karena diajak oleh beliau, karena beliau salah satu di antara mungkin orang yang berpengaruh di Universitas Thayyibah, dia bilang begitu. Diajak naik mobilnya, kemudian saya diajak keliling Madinah dan dianterin ya ke salah satu universitas UIM, dan sebelum saya turun saya dikasih uang sama dia. Ya, dikasih waktu itu 100 real. Kemudian saya nolak, saya bilang cukup, alhamdulillah. Saya bilang kamu sudah nganterin saya ke sini udah cukup, tapi pakai bahasa Arab ya. Ya khalas, saya ada yakfi ya an turakibuni ya, walhamdulillah ana narkab ma'aka hadihi sayyarah ya ila huna, hada masyaallah yakfi, dia bilang gitu kan, ini udah cukup ya, kamu udah nganterin saya. Alhamdulillah. Ini dikasih sama dia, dikasih kantong uang ke kantong saya, uang 100 real saat itu. Kemudian saya ambil, saya taruh depan mobil. Kemudian ditarik dari tangan saya, Sal. Dia buka dompetnya, dikeluarkan 500 real, dimasukin ke kantong baju saya didorong sama dia. Anta ma'allah, dia bilang gitu. Pergi kamu sama Allah. Seneng dia. Seneng kalau ngelihat ada orang asing, misalkan bukan belajar juga, kita bisa berbahasa Arab dengan bahasa Fusha, itu mungkin salah satunya, sehingga beliau senang. Karena memang kebanyakan mayoritas ini juga menjadi suatu mungkin nilai minus ya bagi para tulab dimanapun mereka, terutama di Madinah atau di beberapa daerah, ketika mereka berbincang dengan para tijar, dengan para pedagang atau siapapun itu yang mereka tidak kenal, dengan bahasa selain fushah itu jangan bisa. Kenalkan, kita adalah seorang talib, ya. Bahasa kita adalah bahasa Al-Qur'an. Pakailah bahasa fushah, ya. Paling tidak ya untuk menunjukkan jati diri kita. Bahwasanya nahnu adalah muslim hakiki. Kita adalah seorang muslim yang hakiki. Makanya di kampus tidak ada dipelajari bahasa fushah. Tapi banyak di antara para terutama yang dari Mesir, dari Sudan, atau dari Maroko, mereka bisa bahasa Ammi. Terutama yang sering keluar ya, yang sering keluar jamiah, sering jalan-jalan, itu mereka memakai apa? Bahasa Ammi. Dan bahasa Ammi tanpa nahu sorof. Tanpa nahu sorof. Jadi asal aja nyebut kayak bahasa Inggris tanpa ada
apa namanya ya, kaedahnya ya pas present tense-nya tidak ada ya. Di present-nya cocok enggak ini verb 1, verb 2, verb 3, perubahan kosakatanya itu enggak ada. Jadi artinya enggak ada kaedah. Ya begitu teman-teman sekali. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Hada ma astati'an aqulu lakum ya. Udah enggak ada yang bertanya kan? Enggak ada yang bertanya, kita cukupkan dan insya Allah kita akan lanjut lagi pada pertemuan pekan depan insya Allah. Ya, alhamdulillah selesai sudah kajian bahasa Arab pada malam hari ini. Kami segenap tim UKM Al-Futuwa ITPLN mengucapkan jazakumullahu khairan atas partisipasi semua peserta. Semoga ilmunya bermanfaat dan Allah memudahkan kita dalam mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai bertemu kembali di kajian Al-Futuwa berikutnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.